Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Syahrul Latif Firdaus dari kelas MN23M dengan prodi manajemen. Di sini saya akan mengulas atau mereview kembali kuliah umum agama dan etika. Untuk dosen ibu pengampu yaitu Ibu dosen Nurunisa MPD. Nah, yang berkaitan dengan tema yang kemarin sudah disampaikan oleh pemateri yaitu Dr. Profesor Kiai Haji Didin Solihuddin MA, yaitu guru besar UIN Bandung. Nah, jadi di dalam kuliah umum agama dan etika ini yang pertama yaitu dengan tema yaitu Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, yaitu sebagai teladan, yaitu dengan mengembangkan insan akademik yang visioner dan juga beretika melalui akhlak yang mulia. Nah, itu untuk pengisi acara yaitu yang pertama yaitu sebagai MC yaitu Bapak Herwan MPD. Kemudian juga ada sambutan juga dari Bapak Dr. Jasman Syah MPD. Dan juga untuk pembukaan yaitu dibuka oleh Bapak Anggi Pradita JS MPD MT. Nah, untuk pemateri sendiri yaitu Profesor Dr. Kiai Haji Didin Solihuddin MA, yaitu guru besar UIN Bandung. Nah, materi yang disampaikan oleh pemateri yaitu Dr. Profesor Kiai Haji Didin Solihuddin yang pertama yaitu tentang menyimak secara penuh, yaitu belajar dengan baik dan juga dapatkan yang terbaik. Yang pertama yaitu ada malu. Nah, maksud malu yang disampaikan oleh pemateri yaitu malu akan kehadiran diri kita sendiri yang tidak sesuai dengan apa yang Nabi Muhammad sampaikan, yaitu kehadiran pikiran dan hati. Bagaimana pikiran kita yang semestinya itu menjalankan kehidupan dengan baik, tapi kita tidak melaluinya dengan baik. Kemudian juga hati yang awalnya dari seharusnya hati kita itu suci atau bersih dan juga malah dolim akan perlakuan kita sendiri. Nah, yang kedua yaitu ada takut. Nah, maksud takut yang sendiri yaitu yang pertama yaitu takut akan azab yang tidak memiliki komitmen pada ilmu, yaitu ilmunya tidak ada. Nah, jadi takut akan azab yang kita tidak memiliki komitmen, tetapi ilmunya itu tidak ada. Yang kelanjutnya yaitu menyimak pembicaraan dalam seminar itu seperti pendisiplinan diri kita sendiri gitu. Jadi kita itu harus menyimak dari pembicara atau dalam seminar ataupun dalam berkuliah. Jadi agar ada pendisiplinan kita untuk diri sendiri. Nah, jadi mengapa kita harus belajar di Rasul? Yang pertama yaitu Rasul adalah uhwah. Yang maksud dari uhwah adalah yaitu kita sebetulnya harus memahami fungsi Rasul dan apakah akan efektif jika jadi fungsi Rasul itu akan efektif jika orang yang menyampaikan tersebut itu orang yang visioner, yaitu mendapatkan hikmah, memiliki optimis. Nah, jadi kualitas visioner yaitu kualifikasi atau karakter yang jadi bagaimana sifatnya itu, yang karakter itu menjadi sifatnya karakter itu menurut Bapak Profesor Dr. Kiai Haji Didin Solihuddin MA. Nah, kemudian juga ada 4 yang harus kita ikuti atau pahami. Itu yang pertama ada asidik, kemudian juga dapat dipercaya, kemudian juga ada amanah, kemudian ada tablik, ada fatonah. Nah, kita ulas yang asidik yaitu dalam kejujuran akademik, teman-teman. Nah, seperti yang kita ketahui di dalam dunia pendidikan atau akademik, kebanyakan orang itu seperti contohnya ketika ulangan ataupun mengerjakan tugas itu mereka banyak yang tidak jujur, teman-teman. Nah, jadi
orang yang visioner tidak mungkin akan menyontek. Nah, jadi pasti tidak, orang yang menyontek itu menurut pemateri pasti tidak bisa menjadi pemimpin yang efektif, yaitu dari hasil kegiatan yang sehari-hari, yaitu keefektifan tersebut akan menghasilkan tabungan dari hasil sekolah, yaitu yang berakhir akan di sel atau penjara. Nah, jadi sebenarnya kita mencermati, sebenarnya di dalam dunia akademik itu kebanyakan kan mahasiswa ataupun pelajar itu banyak yang tidak jujur. Nah, jadi mungkin jika kita mengikuti tuntutan dari Rasul, itu akan menjadi tolak balik kepada kita. Kemudian juga untuk selanjutnya yaitu ada tentang mendengarkan, mengerti, diskusi, berpikir kita, dan mengikuti ajaran kiai. Nah, jadi kita itu harus mendengarkan apa yang pemateri sampaikan, atau dosen yang kita sampaikan, atau guru yang kita sampaikan. Nah, kemudian juga kita itu harus mengerti apa yang mereka sampaikan dari mendengarkan tersebut. Nah, kemudian kita juga harus bisa berdiskusi. Nah, maksud berdiskusi di sini yaitu kita tuh harus mengerti inti dari permasalahan atau tujuan yang sedang dibicarakan. Dan juga kita juga harus berpikir kritikal dan juga mengikuti ajaran yang dosen kita atau guru kita sampaikan. Jadi setiap seperti mendengarkan setiap materi kuliah ataupun ceramah, jadi kita itu harus mengerti. Nah, kemudian kita lanjut ke materi selanjutnya, yaitu ada 13 sifat hamba Allah yang soleh. Nah, dari 13 tersebut, yang pertama yaitu berjalan di bumi dengan kerendahan hati dan martabat. Nah, maksudnya apa? Maksudnya kita itu berjalan di bumi harus dengan kerendahan hati dan juga martabat. Jadi kita tuh harus rendah hati, jangan bersifat angkuh atau sombong karena memiliki kekayaan, kepintaran, atau apapun. Jadi kita tuh harus berendah diri dan juga dengan martabat. Kemudian yang kedua yaitu, nah, apabila orang-orang jahil menyapa kamu, maka katakan salam. Maksudnya apa? Maksudnya jika orang mempermainkan kamu ketika kamu melewat, cukup ucapkan salam ya teman-teman. Jadi agar orang tersebut itu langsung tersadar gitu, apa yang mereka lakukan itu tidak baik. Nah, kemudian yang ketiga yaitu habiskan malam dengan bersujud di hadapan yang mulia, yaitu lebih baik kita habiskan waktu dengan bersolat atau sholat malam di malam hari, itu meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian yang keempat yaitu berdoa agar api neraka tidak menyentuh kita. Kita harus berdoa agar kita dijauhkan dari neraka ya. Kemudian yang kelima ada jangan berlebihan. Nah, maksud jangan berlebihan di sini yaitu misalnya kita punya uang 1 juta. Nah, kita langsung kasih semuanya atau sedekahkan semuanya. Nah, jadi sebetulnya jangan berlebihan itu maksudnya jangan over. Bagus sebenarnya menurut pemateri dari kiai tersebut katanya. Tapi alangkah baiknya kita itu mencermati kekuatan atau kemampuan dari kita sendiri. Jadi lebih baik sesuai dengan apa yang kita sesuaikan, maksudnya untuk kebutuhan gitu ya teman-teman. Jadi jangan terlalu berlebihan. Yang keenam yaitu jangan pelit, sama seperti yang tadi, yaitu jangan pelit kita untuk bersedekah baik secara materi maupun secara ilmu ya teman-teman, karena itu yang akan menyelamatkan kita nanti di akhirat. Kemudian yang ketujuh, jauhi penyembah berhala. Nah, maksud jauhi penyembah berhala itu kita lebih baik jauhi gitu. Ketika orang lain sedang beribadah, lebih baik kita jauhi. Maksudnya dalam konteks luar muslim ya teman-teman. Kemudian jangan membunuh, itu pasti. Kemudian yang ke-9 yaitu jangan melakukan perzinahan atau pencabulan. Kemudian yang ke-10 jangan berbohong atau memberi kesaksian palsu. Nah, kebanyakan di negara kita itu kebanyakannya ya seperti itu ya teman-teman.
Kemudian yang ke-11 yaitu janganlah kamu terjerumus pada hawa nafsu duniawi. Nah, kebanyakan dari kita tuh terjerumus hawa nafsu di duniawi. Yang ke-12 yaitu bacalah Al-Quran dan amalkan ajarannya. Itu sangat bagus untuk kita ya teman-teman. Dan yang terakhir atau yang ke-13 yaitu berdoalah agar pasanganmu dan anak-anakmu menjadi kesuksesanmu. Jadi semoga apa yang masa depan kita atau jika kita masih belum memiliki keluarga, berdoalah agar pasangan dan anak-anak kita ke depan menjadi kesuksesan. Nah, mungkin sekian dari resume saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata maupun tindakan yang saya lakukan. Semoga yang beliau sampaikan dan juga saya resume kembali itu dapat saya implementasikan dan juga rekan-rekan implementasikan dalam kehidupan sehari-hari. Sekian dari saya, Syahran Latif Firdaus. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.